Hari Bayangkara bukan sekedar menjadi peringatan lahirnya institusi kepolisian. Momentum ini menjadi ruang refleksi tentang sejauh mana Polri terus berbenah, memperkuat profesionalisme sekaligus membangun kepercayaan masyarakat. Mengusung tema Polri untuk Masyarakat, rangkaian peringatan Hari Bayangkara tahun ini dikemas lebih sederhana, namun menghadirkan makna yang lebih luas. Tidak hanya diikuti jajaran kepolisian, berbagai elemen masyarakat pun turut dilibatkan sebagai bagian dari semangat kebersamaan menjaga keamanan bangsa. Inilah Kapolri Sepekan episode hari ini, bersama saya Brigpol Intan Anansi. Lapangan Satuan Latihan Korps Brimob Polri di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi pusat pelaksanaan upacara Hari Bayangkara ke-80. Berbeda dengan tahun sebelumnya, peringatan kali ini dikemas lebih sederhana. Namun kesederhanaan tersebut justru menghadirkan suasana yang lebih dekat dengan masyarakat, sejalan dengan tema besar Polri untuk Masyarakat. Upacara dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara dan dihadiri oleh Wakil Presiden, jajaran Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, TNI, Polri, serta berbagai tokoh masyarakat. Momentum ini menjadi bentuk penghormatan atas perjalanan panjang pengabdian Polri selama 80 tahun menjaga keamanan dan ketertiban bangsa. Dalam amanatnya, Presiden Prabowo memberikan apresiasi terhadap berbagai pembenahan yang dilakukan oleh institusi Polri, mulai dari peningkatan profesionalisme personil hingga penguatan pelayanan publik. Saya ingin menyampaikan beberapa pesan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Pertama, jagalah kepercayaan rakyat. Karena kepercayaan adalah senjata terkuat seorang polisi. Kedua, jadilah polisi yang dekat dengan rakyat. Datanglah ketika rakyat membutuhkan. Dengarkan rakyat, layani rakyat, lindungi rakyat. Jangan justru menyusahkan rakyat. Saya menyampaikan terima kasih kepada Kapolri beserta seluruh jajarannya yang terus melakukan pembenahan organisasi, meningkatkan profesionalisme, meningkatkan disiplin, memperkuat pelayanan publik, dan membangun sinergi dengan seluruh komponen bangsa. Meski berlangsung dengan konsep yang lebih sederhana, nilai kebersamaan justru menjadi warna utama dalam peringatan Hari Bayangkara tahun ini. Semangat kolaborasi antara Polri dan masyarakat diharapkan terus tumbuh menjadi modal penting dalam menciptakan keamanan yang semakin kondusif di masa mendatang. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 tidak hanya menjadi seremoni tahunan. Momentum ini juga menjadi pengingat akan besarnya tanggung jawab Polri sebagai institusi penegak hukum yang dipercaya masyarakat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa profesionalisme merupakan fondasi utama bagi Polri dalam menjalankan tugas. Penegakan hukum harus dilakukan secara adil, transparan, serta tanpa pandang bulu agar mampu menghadirkan rasa keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hukum harus menjadi pelindung rakyat. Hukum harus memberi rasa aman kepada rakyat yang jujur. Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang. Hukum tidak boleh
menjadi alat balas dendam politik. Hukum tidak boleh digunakan untuk kepentingan satu kelompok manapun. Tidak boleh ada kriminalisasi. Tidak boleh ada penyalahgunaan wewenang. Dan tidak boleh ada siapapun yang kebal terhadap hukum. Rakyat paling lemah harus mendapat perlindungan. Masyarakat yang mencari kebenaran dan keadilan harus dilayani. Orang yang benar harus merasa aman. Orang yang bersalah harus bertanggung jawab atas perbuatannya. 80 tahun perjalanan Bayangkara menjadi bukti bahwa tantangan akan terus berubah. Namun nilai dasar pengabdian tetap sama. Menjadi pelindung, menjadi pengayom, dan menjadi pelayan masyarakat. Semangat itulah yang terus diharapkan tumbuh dalam setiap insan Bayangkara di seluruh Indonesia. Tema Polri untuk masyarakat bukan sekedar slogan dalam peringatan Hari Bayangkara ke-80. Tema tersebut menjadi gambaran arah pengabdian Polri untuk terus menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat dan program pembangunan nasional. Selain menjalankan fungsi penegakan hukum, Polri juga memperkuat pemberantasan berbagai tindak pidana yang menjadi perhatian pemerintah, seperti penyalahgunaan narkotika, penyelundupan, dan perjudian daring. Upaya tersebut dilakukan melalui pengungkapan kasus, penyitaan barang bukti, hingga program pencegahan yang melibatkan masyarakat. Polri juga telah terus mengoptimalkan penanganan terhadap 3 tindak pidana yang menjadi atensi Bapak Presiden Republik Indonesia yang disampaikan pada saat kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba bulan Oktober silam, yaitu pemberantasan narkoba, penyelundupan, dan perjudian daring. Dalam memutus mata rantai peredaran narkoba pada tahun 2026, Polri telah mengungkap 24.837 perkara, menetapkan 32.792 tersangka, menyita barang bukti berupa 3,1 ton sabu, 4,1 ton ganja, 763.000 butir ekstasi, 59,2 juta butir obat keras, dan berbagai jenis narkotika lain senilai 10,4 triliun rupiah, serta menyelamatkan 89 juta jiwa dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Polri juga berusaha untuk melakukan transformasi 148 kampung narkoba dan saat ini menjadi kampung bebas dari narkoba. Tidak hanya penegakan hukum, berbagai inovasi pertanian modern dikembangkan. Mulai dari penggunaan bibit unggul, pupuk presisi, teknologi pengering hasil panen, hingga pembangunan gudang ketahanan pangan yang mendukung produktivitas petani. Kami juga menghadirkan sejumlah inovasi seperti penerapan metode pertanian modern, penggunaan bibit unggul, pemanfaatan pupuk organik, presisi berbahan enceng gondok, pengembangan mobile rotary dryer, pengolahan limbah tongkol jagung menjadi briket arang, serta pengembangan pupuk presisi berbasis batu bara yang dapat menaikkan pH tanah sekaligus merestorasi unsur hara hingga pembangunan 29 gudang ketahanan pangan Polri. Kami percaya dengan semangat kolaborasi dari seluruh lapisan masyarakat, Indonesia dapat mempertahankan kemandirian dan menjaga ketersediaan pangan nasional yang berkelanjutan. Komitmen tersebut juga diwujudkan melalui dukungan terhadap program makan bergizi nasional. Melalui pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Polri ikut memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Pada program Makan Bergizi, Polri menargetkan 1.500 SPPG
Polri di tahun 2026. Adapun hingga bulan Juni ini telah terdapat 1.415 SPBG dengan rincian 828 SPBG telah operasi, 227 SPBG dalam tahap operasional dan 360 SPBG dalam tahap pembangunan. Termasuk 33 diantaranya dibangun pada daerah 3T. Seluruh SPBG tersebut diperkirakan dapat melayani 3,5 juta penerima manfaat serta menyerap 70,7 ribu pekerja. Puncak peringatan Hari Bayangkara ke-80 menjadi penanda perjalanan panjang pengabdian Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di balik upacara dan rangkaian seremoni, tersimpan pesan bahwa Polri terus dituntut hadir sebagai institusi yang profesional, dipercaya, dan semakin dekat dengan masyarakat. Persiapan penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia dan Pangkat Kehormatan Republik Indonesia. Perjalanan panjang pengabdian Polri selama 80 tahun juga menjadi momentum untuk memberikan penghargaan kepada mereka yang dinilai telah menunjukkan dedikasi terbaik bagi bangsa dan negara. Lapor menerima tanda kehormatan dan pangkat kehormatan siap. Dalam upacara Hari Bayangkara ke-80, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan Nugraha Sakanti kepada 11 kesatuan di lingkungan Polri. Penghargaan tersebut diberikan kepada 9 kepolisian daerah serta 2 satuan kerja Mabes Polri yang dinilai memiliki jasa dan prestasi luar biasa dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Pada kesempatan yang sama, Presiden juga menganugerahkan Bintang Bayangkara Nararia kepada 3 personel Polri yang dinilai menunjukkan keberanian, keteladanan, serta dedikasi melampaui panggilan tugas. Suasana haru semakin terasa ketika Presiden Prabowo menerima medali kehormatan Loka Praja Samraksana yang disematkan langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Penghargaan tersebut merupakan simbol penghormatan atas dukungan Presiden terhadap penguatan institusi Polri dalam menjalankan fungsi perlindungan, pengayoman, pelayanan masyarakat, serta penegakan hukum. Sebagai penutup rangkaian upacara, Presiden Prabowo melakukan pemotongan tumpeng Hari Bayangkara ke-80 yang kemudian diserahkan kepada Kapolri sebagai simbol rasa syukur atas 8 dekade pengabdian Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kapolri selanjutnya menyerahkan potongan tumpeng secara simbolis kepada personel Polri dan para atlet berprestasi sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka. Selain upacara kenegaraan, kemeriahan Hari Bayangkara ke-80 juga hadir melalui parade dan defile menampilkan kekuatan, kesiapan, sekaligus profesionalisme jajaran Kepolisian Republik Indonesia.
Ribuan personel dari berbagai satuan secara bergantian melintasi lapangan utama di hadapan Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden, Kapolri, serta para tamu undangan. Barisan yang rapi dan penuh disiplin menjadi gambaran kesiapan Polri dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kemegahan parade semakin terasa dengan hadirnya pasukan berkuda yang tampil gagah mengiringi jalannya defile. Atraksi tersebut menjadi salah satu perhatian utama masyarakat dan tamu undangan yang memadati lokasi peringatan Hari Bayangkara. Tidak hanya di darat, langit Cikeas pun dipenuhi aksi para penerjun yang membawa berbagai atribut kebanggaan institusi Polri. Satu persatu penerjun mendarat dengan presisi di lapangan utama, disambut oleh tepuk tangan para tamu undangan. Sorotan juga tertuju kepada personil Poluan dan Bayangkari yang turut membawa bendera kesatuan penerima Nugraha Sakanti tahun 2026. Melalui parade darat maupun atraksi udara, Polri tidak hanya menampilkan kemampuan operasionalnya, tetapi juga memperlihatkan semangat transformasi menuju institusi yang semakin profesional, modern, dan dekat dengan masyarakat. Berbagai penghargaan, parade kehormatan, hingga atraksi spektakuler menjadi bagian dari rasa syukur atas perjalanan panjang 80 tahun pengabdian Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, peringatan Hari Bayangkara tahun ini tidak hanya berbicara tentang seremoni. Di balik kemeriahan perayaan, Polri juga menunjukkan berbagai inovasi serta program nyata yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Pengabdian Polri tidak hanya diwujudkan melalui tugas menjaga keamanan dan menegakkan hukum. Dalam beberapa tahun terakhir, Polri juga mengambil peran mendukung berbagai program strategis nasional, salah satunya di sektor ketahanan pangan. Pada momentum Hari Bayangkara ke-80, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyerahkan berbagai bantuan alat dan mesin pertanian kepada kelompok tani melalui jajaran Polda dan Polres di seluruh Indonesia. Bantuan tersebut meliputi mesin pemipil jagung, alat pembajak lahan, pompa air tenaga surya, hingga teknologi pengering hasil panen yang dirancang untuk membantu petani meningkatkan produktivitas. Berbagai inovasi tersebut merupakan hasil pengembangan yang disesuaikan dengan kebutuhan petani di lapangan. Salah satunya adalah Mobile Rotary Cone Dryer, mesin pengering jagung berkapasitas lebih dari 1 ton yang mampu mengurangi risiko kerusakan hasil panen akibat kadar air yang tinggi. Langkah ini menjadi bagian dari sinergi Polri bersama masyarakat dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia. Selain upacara dan parade, puncak Hari Bayangkara ke-80 juga menghadirkan pameran berbagai inovasi karya anak bangsa. Mengusung tema kemandirian adalah kedaulatan,
Pameran ini menjadi gambaran dari arah transformasi Polri dalam memenuhi kebutuhan perlengkapan operasional melalui produk dalam negeri. Berbagai perlengkapan personil, kendaraan operasional, hingga teknologi pendukung tugas kepolisian dipamerkan kepada masyarakat. Sejumlah inovasi teknologi juga menarik perhatian pengunjung. Di antaranya kendaraan listrik hasil konversi dari mesin berbahan bakar fosil, drone buatan dalam negeri, portable Wi-Fi untuk wilayah terpencil, command center, teknologi virtual reality, hingga berbagai perlengkapan operasional yang seluruhnya dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepolisian. Semangat Polri untuk masyarakat tidak hanya terlihat dari berbagai program dan inovasi. Nilai tersebut juga tercermin dari keterlibatan masyarakat dalam setiap rangkaian Hari Bayangkara ke-80. Berbagai organisasi kemasyarakatan, kelompok buruh, satuan pengamanan, Senkom Mitra Polri, Kokam, Ojek Kamtipmas, kelompok tani, hingga relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi hadir sebagai bagian dari peringatan Hari Jadi Kepolisian Republik Indonesia. Kehadiran mereka menjadi bukti bahwa menjaga keamanan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi seluruh komponen bangsa. Berbagai perwakilan masyarakat juga menyampaikan apresiasi atas kemitraan yang selama ini telah dibangun bersama Polri. Mereka menilai komunikasi yang semakin terbuka mampu memperkuat penyelesaian berbagai persoalan di tengah masyarakat, sekaligus menciptakan situasi Kamtipmas yang kondusif. Di sektor pertanian, para petani mengaku merasakan manfaat dari pendampingan serta berbagai program yang dikembangkan Polri dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Kolaborasi tersebut diharapkan terus berkembang sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Pada akhirnya, Hari Bayangkara bukan hanya menjadi milik institusi kepolisian. Hari Bayangkara adalah momentum untuk memperkuat kemitraan antara Polri dan masyarakat, karena keamanan hanya dapat diwujudkan melalui kebersamaan. Melalui rangkaian Hari Bayangkara ke-80, kita melihat bukan hanya sebuah upacara peringatan, tetapi juga refleksi atas komitmen untuk terus berbenah. Mulai dari penguatan profesionalisme dalam penegakan hukum, pemberian penghargaan kepada insan Bayangkara yang berdedikasi, hingga berbagai inovasi di bidang teknologi, ketahanan pangan, dan pelayanan publik. Seluruhnya menjadi bagian dari ikhtiar menghadirkan Polri yang semakin modern, adaptif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan mengusung tema Polri untuk Masyarakat, Hari Bayangkara ke-80 menjadi pengingat bahwa pengabdian terbaik adalah ketika kehadiran Polri benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Saya Brigpol Intan Anansih mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di episode Kapolri Sepekan selanjutnya.